104,2 Poliama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cita Reziana yang ada di studio 1. Halo rekan Cita. Oke, terima kasih rekan Cita Reziana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan netizen media Sulut Go dimanapun Anda berada. Seperti informasi kami sebelumnya bahwa adakan bincang sore bersama Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 1 jam ke depan. Saya Ayah Zahra dan saya Dea Patricia. Kita bersama-sama dalam bincang sore dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak P3A Provinsi Gorontalo. Dan Zahra, ya, kami informasikan bahwa di studio sudah hadir 3 narasumber yang akan membersamai kita, yang akan mengisi bincang sore kita di hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Nur Hayati Oli SEMH. Bisa dipakai mic-nya. On dulu, Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore pula, Mbak. Ya, para mitra, pemirsa Kindali dan netizen, Ibu Nur Hayati Oli, beliau adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Halim Mono Arfa. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah penyusun rencana program, staf bagian penyusun rencana program. Dan narasumber yang ketiga ada Bapak, silakan Mbak Dea. Pak Oni Abdul. Iya. Pak Oni Abdul ini merupakan bagian teknis bidang pemberdayaan perempuan di Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, utamanya itu ya Zahra ya. Iya. Sehat adalah utama daripada kita melakukan segala aktivitas. Betul sekali. Apalagi di saat ini adalah pandemi COVID. Ya, betul. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kebugaran tubuh kita. Iya. Dan Mbak Dea Patricia, pemirsa Kindali TV, para mitra Poliama dan juga netizen media Sulut Go dimanapun Anda berada. Dialog kali ini kita akan membuka layanan telepon di 085298807553 untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada sore kali ini. Oke, dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan perempuan, perlindungan anak belakangan ini tentu menjadi satu topik yang hangat yang tentunya selalu dibahas dalam banyak forum ya, Zahra ya. Dan tentunya dari data kekerasan terhadap mereka ini tentu setiap tahun memiliki satu kecenderungan angkanya meningkat. Ya, bertambah setiap tahun bertambah, benar sekali. Apa tentunya kira-kira yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya. Faktornya apa? Ya. Terus juga apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini stakeholder terkait Dinas Sosial dan P3A Provinsi Gorontalo. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, tentunya ketiga narasumber ini hadir untuk mengulas apa yang saat ini terjadi program apa yang kemudian digagas oleh dinas terkait ini, Dinas Sosial dan P3A Provinsi Gorontalo dalam memberdayakan perempuan dan juga kekerasan perlindungan terhadap anak. Iya. Benar sekali. Kita langsung ke narasumber. Kita ke Ibu Kabid dulu, Ibu Nur Hayati Oli. Nah, Ibu Nur Hayati, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Dea Patricia, ini meskipun ada jaminan perlindungan perempuan dan juga perlindungan terhadap anak, ini ternyata setiap tahun ya kasus kekerasan terhadap anak ya, pelecehan terhadap perempuan ini semakin meningkat. Nah, sebenarnya apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi? Silahkan Ibu. Iya, silahkan Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari program
Kementerian PPA 2019-2020 ya, ada kita terkena dengan 3 Ns ya, 3 Ns. Jadi yang pertama stop kekerasan rumah tangga, yang berikut stop penjualan perdagangan orang, dan yang ketiga stop kesenjangan ekonomi terhadap perempuan dan anak. Jadi sebagai tindak lanjut dari ketiganya ini, kami di Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 2 program, yaitu yang pertama program pemenuhan hak perempuan dan anak, dan yang kedua lagi untuk pemenuhan kualitas perempuan. Jadi kedua program ini kami tindak lanjuti dengan beberapa kegiatan, khusus untuk kegiatan pemenuhan hak perempuan dan anak. Kami di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan telah melakukan berbagai kegiatan terkait mencegah kekerasan perempuan dan anak, yaitu kami telah melaksanakan edukasi untuk berbagai pihak, juga sosialisasi serta bimtek yang ada di 6 kabupaten kota. Jadi di kegiatan kami provinsi ini Bu, kita melibatkan juga dari kabupaten kota. Setiap kegiatan, baik kegiatan kami lewat anggaran pendapatan belanja daerah maupun APBN. Yang kedua untuk peningkatan kualitas perempuan, kami memperdayakan perempuan itu dengan kegiatan pemberian bantuan kepada perempuan sebagai kepala keluarga yang ada di 6 kabupaten kota, yaitu menunjang perempuan yang contoh yang suaminya sudah tidak bisa mencari nafkah, kita support dengan bantuan. Contoh misalnya seorang ibu itu punya keahlian di bidang pembuatan kue-kue atau penganan-penganan ataupun usaha-usaha kecil lainnya, itu kami dari provinsi memberikan support anggaran, dan itu bukan berupa dana, itu berupa peralatan dan bahan. Seperti itu Bu. Juga kami memberdayakan perempuan itu untuk memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu baik di kabupaten maupun kota Gorontalo yang ada di 6 kabupaten kota ini. Kami laksanakan pelatihan bagi ibu-ibu itu untuk bagaimana cara meningkatkan usaha mereka. Misalnya mereka ada usaha kue dan lain-lain, itu kami tingkatkan sesuai keahlian mereka. Mungkin ini sekadar penjelasan kami, mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih Ibu Kabid Bu Nur Hayati tadi telah menjelaskan terkait dengan apa kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan anak tadi. Selanjutnya untuk teknisnya mungkin kami ke Pak Oni lebih detail lagi menjelaskan terkait dengan program yang ada di bidang Ibu Nur Hayati ini. Silakan Pak, sejauh ini sasarannya sudah kemana saja untuk kabupaten kota, targetnya apa sudah terpenuhi dan lain sebagainya, khususnya untuk pemberian bantuan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid. Silakan Pak Oni. Iya, terima kasih Bu. Kami cuma ingin menambahkan bahwa terkait dengan bantuan yang sudah bergulir dari pihak pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya untuk perempuan, itu sasaran dari Dinas Sosial P3A itu adalah perempuan-perempuan yang statusnya sebagai kepala keluarga. Jadi mohon maaf kami tidak menggunakan kata janda karena memang itu di kami lebih eloknya kalau kita gunakan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Iya. Jadi itu sasarannya Bu, untuk lebih meningkatkan ekonominya. Begitu saja Bu. Iya, kegiatan lain mungkin Pak selain tadi yang disampaikan oleh Pak Oni?
Iya, selain itu kan berupa pemberian bantuan. Iya. Di lain sisi juga ada edukasi, ada sosialisasi tentang bagaimana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khususnya kan KDRT sama paling banyak juga kan kekerasan seksual pada anak. Itu juga untuk selain di provinsi ada lembaga P2TP2A, itu juga di kabupaten kota juga ada, sudah dibentuk oleh pemerintah masing-masing. Itu khusus bergerak di perlindungan perempuan dan anaknya. Jadi sementara itu dulu, Bu. Apa ada kendala saat melaksanakan program, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID saat ini? Ya, kendala itu walaupun tidak ada pandemi juga tetap ada kendala. Kendala sih. ya. Iya. Tapi kalau di saat pandemi kami tetap ini salah satunya penjangkauannya bisa lewat online, bisa kita hubungi langsung dengan tidak ini, tetap mengutamakan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Pak Oni. Dan tadi kita sudah berbicara terkait dengan program apa, kegiatan, tadi ada sosialisasi, bahkan juga edukasi kepada masyarakat. Nah, kita ke Pak Halim dulu. Terasa kurang kalau kita tidak mengetahui apa kemudian yang dikerjakan oleh bagian penyusun program ini. Pak Halim, mohon maaf saya MH. Kita sudah 5 kali talk show bersama Dinas Sosial. Nah, Iya, ini betul. kita mendengarkan juga program-program dari penyusun rencana program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Halim. Pak Halim. Terima kasih bagi pemirsa. Pertama kami sampaikan bahwa di Dinas Sosial itu ada dua urusan. Yang pertama urusan Dinas Sosial, yaitu urusan sosial. Kemudian yang kedua itu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena materi hari ini ke perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, saya coba sampaikan. Ada 2 program seperti disampaikan oleh Ibu Kabit tadi, yaitu pemenuhan hak dan peningkatan kualitas. Dari sisi peningkatan kualitas itu artinya begini. Di sisi lain perempuan-perempuan sangat membantu ya dalam pengelolaan keluarga. Banyak kita dapati di lapangan sesuai dengan apa yang kita evaluasi di lapangan, sehingga kita munculkan program ini untuk membantu para perempuan yang diberikan hak atau peningkatan kualitasnya untuk membantu suaminya. Saya contohkan begini Bu ya, ada di suatu tempat ada suaminya dalam tanda kutip tidak bisa bikin apa-apa, sehingga yang berperan untuk mencari duit itu hanya istrinya. Nah, kebetulan kan dikategorikan istrinya juga keluarganya tergolong orang tidak mampu, sehingga dari Dinas Sosial melalui pemberdayaan perempuan ini mereka mendatangi untuk memverifikasi apa layak atau tidak mendapatkan bantuan berupa usaha. Artinya usaha kecil lah, untuk membantu memulihkan ekonomi, membantu suaminya yang dalam tanda kutip tidak bisa bikin apa-apa. Contoh dia lumpuh, atau kadang-kadang juga ditemukan di lapangan tidak punya suami. Ya tanda kutip, jangan kejadian kemarin hampir semua janda-janda datang ke kantor minta bantuan, bukan seperti itu. Karena kita akan salah persepsi. Kalau sudah semua janda-janda di Gorontalo datang di Dinas Sosial untuk meminta bantuan, saya kira kita akan kewalahan karena dari sisi anggaran juga. Tapi kita di sini memverifikasi bagaimana seorang perempuan itu yang benar-benar layak untuk kita bantu untuk sebagai kepala keluarga dalam perubahan ekonomi, karena faktor ekonomi semua ini, terutama untuk membiayai anak-anaknya. Dan mungkin kalau dikatakan bantuan ya di mana-mana sih bermasalah. Karena banyak juga permasalahan-permasalahan tadi kantor. Loh Pak, masa cuma orang yang dapat kita enggak? Padahal di sini makanya melalui radio ini kita sampaikan kriteria-kriteria bagaimana seseorang itu yang mendapatkan yang mana bantuan pemberdayaan perempuan. Ya begitu Bu. Iya, dan kriteria itu yang kita nantikan sebenarnya ya. Nanti kalau kriteria itu secara teknis mungkin ada Ibu Kabit. Yang saya tahu secara kriteria itu yaitu dia keluarga miskin yang tidak mampu. Tidak mungkin lah Bu orang janda kaya kok minta bantuan di Dinas Sosial. Karena utamanya itu adalah faktor sosialnya, merubah perilakunya. Jangan sampai dia minder karena tidak apa-apa lagi, tidak ada bantuan dari pemerintah sehingga dia minder. Kadang-kadang ada kekerasan, muncullah kekerasan terhadap anak. Ini kita cegah dari perbantuan ini. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Halim. Dan tadi juga disebutkan sama Pak Halim, saya juga ingin bertanya ke Ibu Kabit nih kayaknya. Nah, selain tadi
kriteria utamanya adalah dia sebagai perempuan yang menjadi salah satu kepala keluarga. Dia kepala keluarga, perempuan yang menjadi kepala keluarga. Kriteria lain untuk dia layak dibantu oleh dinas sosial dalam hal ini memberdayakan perempuan itu, Bu. Silakan. Baik, tentu saja Bu, kalau perempuan sebagai kepala keluarga, di sini mungkin mungkin satu keluarga ini punya tanggungan ya, punya anak yang sementara disekolahkan seperti itu, mungkin juga yang ya kategorinya seperti miskin ya Bu ya, karena untuk menunjang usaha mereka itu harus mereka bersusah payah untuk mencari. Nah, dari pemberdayaan perempuan, kami sebelum memberikan bantuan kepada mereka itu kami melakukan identifikasi. Terus terang Bu, untuk bantuan kami ini memang belum sepenuhnya ya memenuhi apa yang diharapkan, tapi itulah usaha kami. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi yang bisa dibantu. Ya, seperti itu Bu. Iya, saya juga masih tertarik ingin bertanya mungkin ke Bapak Halim. Tadi kan sempat disampaikan bahwa perempuan yang akan mendapat bantuan itu salah satunya kriterianya adalah perempuan atau istri yang memiliki suami yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini bagaimana kalau semisal seorang suami yang masih sehat, masih segar bugar tapi tidak memiliki pekerjaan seperti itu, karena di masyarakat banyak yang seperti itu. Ya, iya. Apakah mungkin itu tercover masuk di kriteria? Ini pertanyaan sangat bagus ini karena ini kan sering berkembang di tengah masyarakat. Kadang begitu Bu, ada perempuan suaminya masih mampu kuat tapi tidak mau kerja. Artinya ada sifat ketergantungan mungkin karena mengandalkan istrinya pintar mencari atau apalah gitu ya. Jadi gini Bu, sebenarnya kriteria itu masuk, tapi kita lihat dulu kondisi keluarganya Bu. Karena kadang-kadang banyak kita ditemukan di lapangan, suaminya itu cuma taunya makan tidur, orang Gorontalo bilang. Istrinya pergi ke pasar jualan ikan. Nah, itu yang kita layak itu karena dia bertindak sebagai yang layak dilakukan oleh suami, tapi dia yang lakukan. Jadi tanda kutip Bu, bertindak sebagai kepala keluarga bukan berarti dalam akta nikah dia kepala keluarga, bukan. Oh iya. Perlakuannya terhadap seharusnya urusan suaminya dia yang bertindak itu. Tapi dari lihat seperti Ibu Kabit bilang, kita lihat dulu tingkat kehidupannya, apakah dia layak miskin atau tidak. Kan kebanyakan juga ada karena orang kaya ya, perempuan orang kaya tiba-tiba ini suaminya datang cuma nikah dua, itu kan tidak perlu dibantu karena dia ekonominya mampu. Makanya saya kira kita harus tahu betul, jangan sampai kita berpikiran bahwa kepala rumah tangga perempuan ini dalam tanda kutip dia tidak ada suami. Karena banyak kan yang akan di kantor itu janda-janda Bu. Tapi itulah Bu yang akan saya jelaskan. Kalau mau dihitung kita akan memberikan bantuan janda-janda di wilayah Provinsi Gorontalo sangat banyak Bu, tidak mampu kita Bu. Karena angka perceraian yang Gorontalo sangat tinggi. Itu. Faktornya banyak faktor X, tapi kami di sini tidak bicara itu, kami bicara masalah pemberian bantuannya terhadap perempuan. Iya, apakah ini tidak membuat tanda kutip si suami yang seperti saya tanyakan tadi itu bisa terus kemudian bergantung karena adanya bantuan seperti ini, atau apakah ada solusi lain? Jadi begini Bu ya, saya kira makanya di sini kita di dinas sosial ada dua urusan sosial sama urusan pemberdayaan perempuan. Kita akan dari dinas sosial melakukan suatu pendekatan dalam artian memberikan sosialisasi. Paling tidak si perempuan ini memahami betul, karena juga begini Bu, karena mungkin terlanjur sayang kepada suaminya dikasih biar, tidak ada gaya penekanan atau apa, sehingga kita berikan sosialisasi terhadap istrinya yang banting tulang mencari untuk menafkahi keluarganya. Kita berikan sosialisasi, pendampingan agar dia juga ikut melibatkan suaminya, jangan cuma tidur-tidur. Kalau seperti itu pertanyaannya, saya tapi kira memang lebih banyak Pak Halim ya yang datang langsung ke dinas sosial. Saya kira banyak sekali yang datang ke dinas sosial untuk mengadukan nasibnya ketimbang mungkin kekerasan Ibu ya. Ini kekerasan perempuan dan anak untuk dinas sosial sendiri, apakah banyak yang langsung datang atau justru kasusnya yang bertambah ini justru yang tidak terlihat? Mungkin Ibu ke Pak Halim dulu. Bu, saya tambahkan. Kalau itu makanya kita teman-teman kita ini dari ini urusan bagian lapangan.
yang sering menangani persoalan tindak kekerasan terhadap anak. Saya kira berbagai macam persoalan yang dihadapi, yang lebih cocoknya Pak Oni yang bisa memberikan penjelasan. Baik, silakan. Disampaikan dulu Ibu Kabit dan ditambahkan oleh Pak Wani, silakan. Mungkin sebelumnya saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Halim ya, terkait pemberian bantuan itu kami tidak serta-merta dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan langsung kita ke lokasi tanpa setahu PPA Kabupaten Kota. Jadi sebelumnya kami sudah mintakan data dari data dulu dari Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Dasar itu kami datangi langsung apakah memang betul-betul yang bersangkutan ini memang perlu dibantu. Karena di sini Bu, pemberian bantuan ini bukan hanya lansia saja, karena kami temui di lapangan ada juga yang ibu-ibu muda tapi suaminya sudah di kursi roda, ada juga yang lansia seperti itu. Jadi kami tidak bisa menyampaikan bahwa bantuan ini hanya untuk lansia atau yang, jadi seperti itu kami temui di lapangan. Iya, karena memang Ibu bicara kalau masalah bantuan itu pasti ribut. Di Radio Poliama saja hampir setiap hari kita menerima keluhan-keluhan masyarakat ini terkait bantuan. Bahkan ada yang menyampaikan keluh kesahnya ya, katakanlah saya sudah memang benar-benar miskin, terus juga sudah tidak bersuami dan lain sebagainya, tapi sampai dengan bisa dikatakan layak toh sampai sekarang belum tersentuh bantuan. Nah, kira-kira kriteria miskin itu seperti apa yang layak untuk mendapatkan bantuan? Mungkin ke Pak Oni, dan pertanyaan selanjutnya juga mungkin alur ketika bantuan itu langsung sampai ke masyarakat itu seperti apa ketika ini tidak tepat sasaran? Betul. Tentunya juga ini kena imbasnya ke pemerintah, dalam hal ini dinas terkait atau stakeholder terkait, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Oh, ke Pak Halim dulu ya. Terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus ini, agar tidak masyarakat tidak bertanya-tanya lagi terkait dengan kriteria dan yang berhak menerima bantuan ya terkait dengan itu. Jadi seperti Ibu bilang, saya kira kalau memang ada perempuan yang seperti itu dalam kategori miskin apa, kita ada punya standar. Artinya begini, yang namanya miskin ukuran Gorontalo ini sangat, kalau dilihat dari rumahnya nggak layak. Ya, karena menyangkut miskin, di dalam rumahnya ada kursi, sofa apa semua. Jadi saya kira gini Bu, kalau memang betul miskin itu rata-rata itu dia rumahnya beralaskan tanah, pitate, ya kan, kategori itu. Tapi jarang sekali kita temukan di lapangan seperti itu. Kalau memang ada seperti itu, saya kira kita dari Dinas Sosial sangat asli untuk memberikan bantuan. Saya kira begitu Bu. Iya, tapi memang untuk alurnya itu Pak seperti apa? Apakah memang tadi sampaikan dari kabupaten kota? Nah, kabupaten kota tentunya datanya dari desa. Nah, kesalahannya ketika kurang tepat sasarannya seperti apa Pak? Ini kalau bicara alur, kebetulan mohon izin Bu, saya memang di perencanaan, tapi pernah saya di teknis yang menyangkut kondisi lapangan. Memang alurnya dari tingkat kelurahan ke kecamatan ke kabupaten, kemudian ke provinsi. Saya kira urusan ini kan juga bukan urusan provinsi juga, kabupaten juga ikut andil dalam memberikan bantuan. Nah, itu menyangkut alurnya, saya kira kalau si A diusulkan kemudian tidak diakomodir, saya kira itu kesalahan teknis di lapangan. Karena kita begini, biasanya kalau ada laporan begitu kita langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran data itu valid atau tidak. Karena kondisi di lapangan biasanya kalau kita sudah berikan, ya biasalah ada orang-orang nakal yang ingin mempermainkan data sehingga muncul satu persoalan bahwa si A diusulkan tapi yang muncul si B. Saya kira itu ada, makanya kita ada di lapangan itu ada namanya petugas teknis lapangan yang khusus untuk pendampingan. Kalau di kita juga di urusan sosial ada yang namanya PKH, pendampingan PKH, ya kan Bu. Kalau di urusan pemberdayaan perempuan, karena kita dua urusan sini Bu. Ya, jadi kalau urusan pemberdayaan itu sangat peran kabupaten kota. Karena rata-rata dari Ibu Kabit ini, seperti saya lihat dalam tim evaluasi kemarin di ini, itu selalu memberdayakan, artinya bukan memberdayakan, selalu merangkul kabupaten kota untuk memberikan benar-benar data itu adalah valid. Saya kira begitu Bu. Iya, jadi memang data yang jadi benar-benar data yang ada ini dari desa dulu terus ke kabupaten kota dan tentunya ke provinsi. Setelah itu provinsi bergerak ketika ada yang namanya tidak tepat sasaran atau mungkin ada yang datang mengeluh, itu memang Dinas Sosial Provinsi yang bertugas langsung datang ke lapangan. Oke, ini sangat luar biasa. Iya, dan para mitra menarik sekali
sore ini. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada 3 narasumber kita di sore ini, kita buka di layanan telepon di 0852 9880 7553 sambil menunggu penelpon yang akan bergabung. Sudah ada? Oke, kita ke Pak Oni dulu. Ini adalah orang lapangan, orang teknis Zahra ini, dan tentunya Pak Oni banyak sekali menerima keluh kesah karena banyak sekali berbaur dengan masyarakat, dengan si penerima si perempuan-perempuan ini dalam hal ini yang layak diberi bantuan. Iya, benar sekali. Oke, Pak Oni. Oke, ada yang masuk? Atau kita terima dulu penelpon? Oke, kita terima dulu penelpon sebelum ke Pak Oni. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum bapak-bapak ibu narasumber. Langsung saja. Iya, dengan siapa? Dari Pak Niko di Tengah Gembir. Oke. Iya, Pak Sisa Niko, silahkan. Ya, bertanya saya begini, banyak ibu-ibu yang atau yang lansia ya. Apakah lansia itu hanya hanya cuma ibu-ibu atau bapak-bapak tidak masuk? Itu pertama pertanyaan saya. Dan pertanyaan saya kedua, apa yang layak itu perempuan atau ibu-ibu yang sudah janda tua dan tidak mempunyai penghasilan lagi dan tidak punya apa-apa? Cuman mereka kan biasanya di Gorontalo seperti Bapak sampaikan itu, biasanya walaupun mereka miskin tapi tinggal di rumahnya agak-agak bagus juga ya. Nah, kira-kira apakah ukurannya itu hanya rumah itu, ukurannya itu orang tidak miskin gitu, sementara dia sangat-sangat sulit untuk mencari nafkahnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Langsung dijawab Bu Kabit. Terima kasih Pak Niko. Saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak terkait pemberian bantuan. Kami sebelumnya Pak kerjasama dengan pemberdayaan perempuan kabupaten kota, karena mereka lah yang lebih tahu pas untuk masyarakat mereka siapa saja yang layak diberikan bantuan. Nah, walaupun seperti itu, data yang mereka berikan kepada kami juga dari pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga tetap kami turun ke lapangan untuk mengecek langsung apakah si ibu ini layak diberikan bantuan. Nah, yang layak kami berikan bantuan ini Pak, contoh seorang ibu, kita tidak melihat dia muda atau lansia. Kami melihat bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan rumahnya juga, keluarganya, apakah si ibu yang masih dikatakan muda lah begitu, tapi suaminya sudah tidak bisa mencari, misalnya sudah duduk di kursi roda, karena beberapa kami dapati kemarin seperti itu. Itu satunya. Yang kedua juga untuk ibu-ibu lansia juga yang tidak mempunyai penghasilan tapi punya usaha. Ini yang kami support dari bantuan, karena program kami itu seperti itu Pak Niko. Apabila ibu muda ataupun ibu yang sudah lansia itu punya keahlian dalam berbagai hal, misalnya bisa membuat minyak kelapa, bisa menjahit, bisa menganyam, bisa membuat kue, atau bisa jualan-jualan kayak nasi kuning, pisang goreng, itulah yang kami berdayakan ya, seperti itu Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan Pak Niko bisa puas dengan jawaban dari Ibu. Mungkin ditambahkan sama Pak Halim. Iya, boleh. Mohon izin, jadi pertanyaan Pak Niko sangat bagus ini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, orang tua itu tinggal di rumah bagus tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa, mungkin karena faktor dulunya berada tapi tidak ada lagi. Itu mungkin pertanyaannya. Itu sangat bagus. Saya kira begini Bu, menyangkut masalah orang mampu dan tidak mampu, itu ada barometer atau ada ukuran.
Makanya kita ada tim khusus yang akan turun. Kalau memang toh kriterianya sesuai dengan apa yang katakan Pak Niko, saya kira insya Allah kita bisa memberikan bantuan. Toh kalau memang begitu, karena beberapa orang selalu datang ke dinas itu menyampaikan, Pak ini orang tua ini kasihan, jangan lihat daripada DP rumah bagus. Masa ngoni tidak mau kasih bantuan sampai begitu Bu? Iya, Ini kondisi lapangan betul ini. sekali. Sehingga kita dari tim lapangan turun, kita ke desa dulu, bukan langsung ke situ, kita ke desa dulu. Karena mencari sesuatu itu tidak bisa hanya dari satu orang informasi, harus ada berbagai macam informasi. Alhamdulillah radio ini seperti kata Panik itu sangat bagus. Cuma alangkah kalau ada seperti itu, saya kira tolong disampaikan ke lokasi karena urusannya kabupaten kota. Nanti kita akan berikan pendampingan. Saya kira begitu Bu. Terima kasih. Dan Mbak De Patricia tadi sesuai informasi Bapak Oni ini lebih ke bidang perlindungan kekerasan anak seperti itu. Iya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang perlindungan kekerasan anak, kita akan dengarkan dulu beberapa pesan-pesan singkat dan juga informasi ringan. Jangan kemana-mana para mitra, tetap bersama kami di Dialog Sore bersama Dinas Sosial. On studio. Oke, baik para mitra Poliama, pemirsa Kinali TV dan juga netizen media sulut go.com. Kita kembali lagi masih dalam bincang sore bersama Dinas Sosial dan P3A Provinsi Gorontalo, dan tema kita pada sore hari ini masih tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang perlindungan terhadap kekerasan anak. Iya, karena tadi kita sudah berbicara di sesi pertama tadi tentang tentang pemberdayaan perempuan lebih ke bantuan. Apa kemudian yang diberikan oleh Dinas Sosial, apa kemudian yang Dinas Sosial dan P3A, apa kemudian kegiatan-kegiatannya. Kita sekarang beralih kepada kekerasan perempuan dan anak. Nah, kita ke Pak Oni untuk masalah kekerasan anak ini, Pak Oni. Nah, berdasarkan data di lapangan, sebenarnya kekerasan anak ini itu biasanya timbul di lingkungan keluarga, di lingkup keluarga, atau di lingkungan tempat dia bergaul. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Sepanjang ini kekerasan itu terjadi terhadap anak itu ya. Sepanjang ini kita kejadiannya ada di lingkup keluarga. Jadi banyak pelaku masih ada hubungan dengan dari si anak itu. Jadi kejadiannya tidak ada ya. Maksudnya pelakunya jauh dari lingkungan anak itu. Iya, apakah kekerasan itu berupa kekerasan fisik atau psikis atau seperti membuli seperti itu? Terbanyak kasus kekerasan pada anak dan perempuan dan anak itu di bidang apa, Pak? Kalau menurut data yang ada di Simponi itu kekerasan seksual. Ya, di lingkungan keluarga kekerasan terhadap seksual mungkin saya penasaran apa yang hal itu terjadi, faktornya apa ya sampai di lingkungan keluarga saja kekerasan terhadap anak lebih ke seksualnya. Apakah mungkin justru kalau dalam keluarga kita lebih menjaga ya? Betul sekali. Kalau masalah seksual mungkin faktor lingkungan seperti itu ya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan. Sepanjang ini kan paling banyak pemicunya salah satunya faktor ekonomi sama miras, itu paling banyak juga. Cuman tidak tahu kalau apa yang mendasari yang seharusnya bisa mengamankan anak itu melakukan itu kepada anaknya. Tapi paling banyak yang dilaporkan itu atau yang datang berkonsultasi di kantor dinas sosial maupun di kabupaten kota itu paling banyak yang melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap anak itu adalah orang yang terdekat dari si anak itu. Masih ada hubungan keluarga seperti itu, Pak ya? Iya.
Oke, dan tadi sudah dijelaskan faktor-faktornya, mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Kabid. Dan saya juga akan lebih bertanya ke Ibu Kabid. Ini 2018 ya Bu, dan 2019 kasus kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat. Naik. Tahun 2020 ini turun. Nah, ini upaya apa yang kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial dan P3 khususnya di bidang P3A Provinsi Gorontalo? Silakan Bu. Baik, saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Oni terkait pelecehan seksual ini Bu. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab orang tua saja, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kalau anak di luar sekolah itu pasti tanggung jawab ibu guru, bapak guru ataupun masyarakat. Nah, saya pada beberapa bulan kemarin ada salah satu anak yang sempat mengalami seperti itu ya, sempat saya wawancarai. Saya wawancarai mulai dari ibunya kerja di mana, bapaknya, anak itu sampai hamil. Oh ya. iya. Terus saya wawancarai, kenapa sampai terjadi? Katanya biasanya pagi itu mamanya ke tempat kerja, ambil jasa mencuci, pokoknya bekerja di luar rumah. Di luar rumah. Bapaknya juga sering berkebun atau bertani ya. Ini anak kan pulang sekolah ini sendiri di rumah. Nah, pada saat itulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini memang betul Bu, bukan juga pengaruh orang tua, juga pengaruh ekonomi. Karena itulah kami dari Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memprogramkan bantuan seperti itu agar ibunya itu ada di rumah, mencari nafkah dengan cara membuat penganan-penganan kecil. Nah, itulah yang kami support dari kalau begitu anaknya pasti di rumah, mamanya ada di rumah. Jadi ayahnya saja yang kerja di luar rumah. Jadi anak memang benar-benar mengawasi orang tua benar-benar mengawasi anak ya di rumah. Iya, mungkin juga pesan juga untuk para orang tua, buat anak-anaknya jangan kita lepas seperti itu. Di mana saja anak itu kita harus cek. Apalagi sekarang ini kan Bu tidak susah lagi untuk mengecek anak di mana Dek, di mana. Keluar itu hars tahu kemana. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaan Ibu 2018 ya. 2018-19 sempat naik angka kekerasan. Memang itu betul Bu, tapi alhamdulillah tahun 2020 ini kami juga kemarin ada kegiatan ini implementasi dengan kementerian juga, ditanyakan juga seperti ini, kenapa sampai turun. Saya bilang mungkin ini Bu hasil dari kegiatan kami yang telah kami lakukan di 6 kabupaten kota, seperti edukasi, sosialisasi ya. Misalnya kita ke sekolah-sekolah SMA ya, kita berikan sosialisasi terkait kekerasan anak seperti itu. Juga untuk orang tua di kabupaten kota juga, tapi sebatas mungkin belum begitu maksimal Bu, karena memang terkait anggaran juga. Jadi kami mungkin satu kabupaten itu hanya bisa kami undang 40 orang tua di kabupaten kota. Jadi itu kami mudah-mudahan ke depan juga bisa ditambah anggarannya, bisa kami lebih memperbanyak. Dan di sini juga kami di dalam kegiatan edukasi maupun sosialisasi itu kami melibatkan dari kepolisian juga, dari tokoh masyarakat, agar mereka diberi muatan apabila berbuat begini apa efek jerahnya, seperti itu. Mungkin ini tambahan saya Bu. Ya, dan sangat mencengangkan Mbak Dea Patricia ya, ketika di lingkungan keluarga anak-anak saja tidak bisa dilindungi oleh keluarganya sendiri. Dan saya ke Pak Halim, ini yang sangat mencengangkan sebenarnya, apakah ada program yang bisa mencegah atau minimalnya meminimalisir supaya tidak terjadi lagi kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual? Terima kasih. Jadi kita dari perkataan tadi itu ini menyangkut masalah persoalan sosial ya, persoalan psikologis orang. Jadi saya kira begini Bu, jangan sampai sengaja kita buatkan di radio ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti seperti Pak Oni bilang sudah terjadi baru melapor. Kita ada cegah. Nah, untuk bicara program pencegahan, saya kira kita berbagai macam program yang kita terapkan di lapangan, berbagai penyuluhan, pemberian informasi terhadap hati-hati dalam pergaulan, itu sudah kita sudah lakukan. Cuma yang paling pokok diharapkan pada masyarakat, ketika ada perbuatan perlakuan ayah atau tetangga atau apa yang dilihat oleh kita tidak sesuai lagi dengan apa
perilaku kehidupan, kita segera melaporkan saja. Artinya begini, karena di sini ada namanya perlindungan anak. Makanya kebanyakan teman-teman atau masyarakat itu nanti sudah terjadi baru melaporkan ke dinas. Saya kira itu lebih penting, lebih baiknya sebelum terjadi kita laporkan. Karena persoalan sekarang yang terjadi di tengah masyarakat itu bukan cuma faktor ekonomi juga, itu faktor akhlak ya, akhlak manusia. Karena ini kita tidak bisa jamin. Ya, moral, Pak ya. Iya, ini tergantung menerima moralitas masing-masing orang. Makanya saya kira kalau ada anak, contohnya begini, karena kemarin ini peristiwa pernah terjadi di satu daerah. Anaknya itu sudah perilakuannya sudah seperti biasa, akhirnya ketahuan bahwa anaknya itu diperkosa oleh orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya. Jangan sampai terjadi itu. Kalau kita melihat seperti itu, seharusnya kita masyarakat tetangga segera melaporkan saja. Kalau dulu di kita itu, mohon izin ikut waktu saya di BEN itu ada namanya wajib lapor ya. Iya. Nah, kita pernah. Di kita juga ada penerapan wajib lapor. Artinya begini, jangan sampai sudah terjadi baru kita laporkan. Baru melapor. Iya. Karena di sini Pak On ini juga tugasnya pendampingan terhadap kekerasan. Iya. Artinya sebelum kekerasan juga bisa didampingi, bukan nanti dikerasin. Saya kira begitu. Iya, terus ketika dikerasi terus ditindaki seperti yang disampaikan Ibu Kabid, ketika ditemukan di lapangan ada sampai pamannya mencabuli si ponakannya sampai mungkin berbadan dua tadi. Apakah itu terus diberikan pendampingan, Bu? Iya Bu, kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan melakukan pendampingan setiap kasus baik dari kabupaten maupun kota. Kami di provinsi juga Bu telah membentuk untuk kabupaten kota itu P2 TP2A di masing-masing kabupaten kota. Jadi apa saja yang terjadi terhadap kasus perempuan dan anak di desa sudah ada memang petugasnya. Jadi jangan canggung-canggung, kita langsung lapor saja. Siapa saja itu bisa kita persoalkan. Mungkin yang diberikan edukasi atau sosialisasi mereka mengerti kita harus melapor. Bagaimana ketika mematahkan satu stigma ke masyarakat ini, justru ketika kita melapor justru keluarga yang ada di lingkungan keluarga ini yang akan malu sendiri. Iya, betul. Nah, memberikan satu edukasi kepada mereka itu kira-kira upaya mungkin ada strategi tersendiri dari Dinas P3A Provinsi Gorontalo seperti apa? Mungkin ke Pak Oni atau Pak Halim? Saya akan coba jawab ya. Jadi saya kira ini karena menyangkut masalah aib, kadang-kadang keluarga itu punya rasa malu yang melaporkan, iya. Karena apalagi anak atau keluarga. Saya kira itu ada teknis tersendiri yang diciptakan oleh pendampingan sampai mereka tidak terobar keluar. Itu dilindungi karena itu menyangkut kerahasiaan. Jadi benar-benar dirahasiakan. Ya, dirahasiakan, tidak, bahkan mereka datang ke kantor itu tidak sembarang orang masuk dalam ruangan itu untuk melihat mereka diwawancarai. Itu ada aturannya tersendiri. Oh iya, mungkin ini juga yang tentunya sudah diberikan pemahaman kepada masyarakat juga ya, ini Pak Halim ya, melalui sosialisasi dan juga BIMTEK bahkan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Tapi justru toh masih ada saja kasus yang ketika terjadi baru ditemukan. Betul sekali. Dan sepertinya Mbak Dea, bukan sepertinya ya, memang ketika anak yang mengalami kekerasan, apalagi kekerasan seksual, pasti otomatis psikolognya akan terganggu. Apakah ada pendampingan khusus seperti yang ditanyakan Mbak Dea Patricia tadi, atau seperti rehabilitasi seperti itu ya terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya? Oke, terima kasih, saya bantu jawab ya. Kebetulan begini Bu, perpanjangan penjangkauan kami dari provinsi sama kabupaten kota itu di setiap desa itu sudah ada PATBM. Jadi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat itu sudah banyak dibentuk. Begitu juga ada Puspaga, pusat pembelajaran untuk keluarga. Nah, selain itu ada teman-teman Peksos. Selain itu juga kami sering intens dengan pihak kepolisian, turun sama-sama. Dari PK Bapas juga ada. Jadi teman-teman HIMSI juga dari himpunan psikolog itu sudah banyak yang bergabung dengan kami juga Bu, sudah sama-sama melakukan pendampingan khususnya untuk pemulihan traumatiknya. Itu sudah ada teman-teman psikolog yang bergabung di P2 TP2 di provinsi maupun kabupaten kota. Dan para mitra Poliama, untuk Anda yang ingin bertanya terkait tentang kekerasan anak, bisa bergabung di layanan telepon di 0852 9880 7553. Ada yang sudah masuk?
Oke. Oke, belum ada yang mau bergabung dan kita di sini masih terus menantikan. Oke, Ibu tadi kita kembali lagi ke data kekerasan pada perempuan dan juga anak yang ada di Provinsi Gorontalo. Kira-kira data yang terbanyak untuk kabupaten kota itu berada di kabupaten mana, dan tentunya faktor utama mengapa terjadinya ini selain mungkin tadi keluarga dan lingkungan, apa yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di satu wilayah? Silakan Ibu. Data yang terbanyak ya. Data terbanyak di Provinsi Gorontalo itu ada di kabupaten mana atau mungkin di kota, dan faktor penyebab terjadinya kekerasan. Terima kasih. Mungkin untuk 2020 ini Bu, ada 11 kasus ya di Kabupaten Pohuwato. Iya. Ini yang tertinggi. Untuk usia Bu, rentan usianya? Rentang usianya Umur anak-anak tingkat SD, SMP, SMA 18 tahun. Berarti berada tadi di mana Bu? Kabupaten Pohuwato. Di Kabupaten Pohuwato yang terbanyak ya. Kendati pun kita ketahui di sana sudah ada apa namanya tadi P2A. P2 TP2A. Iya, kasusnya itu Ibu ditemukan secara langsung atau mereka datang sendiri untuk melapor terkait dengan kekerasan ini? Biasanya Bu beragam. Ada yang melapor, ada juga yang ditemukan seperti itu. Selain mungkin mereka malu dan tidak ingin aib dalam keluarganya ini terbongkar, apa kemudian yang menjadi faktor mereka selain malu dan takut tadi Bu? Ketika mungkin berbincang-bincang dengan keluarga kan bertanya, ini Ibu kenapa tidak dilaporkan sebelum terjadi, nanti setelah terjadi baru dilaporkan? Apa kemudian yang menjadi curahan hati para perempuan dan anak ini setelah dikerasi tadi Bu, baik khususnya dalam seksualnya? Sebenarnya Bu, kami dari pemberdayaan perempuan itu sudah ada perwakilan seperti PATBM, P2TP2A itu yang terjun langsung apabila ada hal-hal yang terjadi baik di kabupaten, kota, di desa maupun kecamatan. Jadi setelah itu perpanjangan tangan ke kami, kami selaku pendampingan. Dan kami di provinsi juga sudah ada rumah, istilahnya rumah singgah Bu, tempat di mana anak-anak yang mempunyai kasus itu kita satukan di satu tempat untuk dalam proses pemeriksaan dan lainnya. Kami sudah siapkan tempat untuk mereka. Biasa waktu yang diberikan kepada mereka ketika mereka berada dalam satu rumah singgah itu, masa pemulihan biasa membutuhkan waktu berapa lama? Biasa pemulihannya itu sampai 6 beragam juga Bu, ya tergantung kasus masing-masing. Tergantung kekerasan yang diterima ya Bu ya. Mungkin pertanyaan terakhir Mbak Dea ya, untuk Ibu Nur Hayati menyambung tentang dialog atau bincang-bincang kita seputar pemberdayaan wanita tadi, Bu Nur Hayati. Di masa Covid atau masa pandemi ini sebenarnya kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial terkait apa saja Bu Nur Hayati? Baik Bu, kegiatan yang telah kami laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini, kami sama-sama dengan Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi baik juga ke kabupaten kota untuk lebih menyampaikan bagaimana cara untuk mencegah COVID ini, dan juga kami bersama Kementerian Pemberdayaan telah memberikan juga bantuan spesifik di sini Bu, untuk lansia, untuk balita, juga ada untuk dewasa yang terdampak COVID-19. Ini kerjasama kami dengan kementerian. Ini bukan berupa 9 bahan pokok Bu, spesifik di sini seperti obat-obatan, kebutuhan vitamin, susu, dan lain-lainnya bisa dikonsumsi.
Berarti dalam bentuk bahan yang memang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Seperti itu. Dan Mbak Dea Patricia, juga para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan netizen media Sulutgo dimanapun Anda berada, tidak terasa? Iya, tidak terasa, tapi kita minta tanggapan dari masing-masing narasumber dulu. Kita ke closing statement, apa yang kemudian menjadi harapan ke depan, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara umum juga Pak Halim akan menyampaikan apa yang kemudian menjadi masukan, tanggapan, saran, kritikan juga ketika mereka temukan di Dinas Sosial dan P3 Provinsi Gorontalo dan ke Pak Wani. Silakan Ibu Kabid. Setelah kami lebih kurang sejam ya melakukan dialog dengan kru Poliama, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pesan kami terutama kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya, baik dalam kegiatan sekolah maupun organisasi, juga mungkin lebih mengawasi dalam pemakaian handphone, karena handphone ini adalah salah satu alat yang sangat disukai oleh semua kalangan ya. Semua kalangan iya, ya. Jadi jangan ada hal-hal yang, karena bisa saja muncul berbagai macam foto. Betul. Foto atau yang belum sesuai di konsumsi mereka. Jadi mungkin ini pengawasan kita ke dalam. Iya. Juga untuk ibu-ibu ya sekaum sama saya mungkin lebih sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan rumah tangga dalam hal ini. Jadi kita harus sabar. Mungkin suami kita pemarah, mungkin kita lebih sabar. Bagaimana caranya menyenangkan hati suami, mungkin dia baru pulang dari sekolah, jangan langsung kita sampaikan apa yang terjadi di anak kita. Mungkin kita secara musyawarah atau ya gaya-gaya kita aja, mungkin seperti ini. Penyampaiannya tergantung usia si anak itu. Oke, kita ke Pak Halim. Silahkan Pak Halim. Terima kasih. Jadi kami dari Dinas Sosial, saya selaku penyusun rencana program sudah memberikan informasi terhadap masyarakat melalui radio Poliama ini dengan harapan apabila ada setiap kejadian atau perlakuan yang tidak baik terhadap anak di bawah umur, segera untuk melaporkan ke Dinas Sosial di bidang P3A, karena jangan sampai hal ini terjadi berulang-ulang, karena kadang-kadang masyarakat seperti Ibu bilang tadi merasa malu, atau tidak usah malu karena kita akan merahasiakan, karena ini menyangkut masalah aib orang. Saya kira itu harapan saya. Oke, kalau Pak Wani silahkan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya lebih mengajak, mari kita lindungi anak karena mereka adalah generasi depan. Jadi siapapun anak adalah anak kita semua. Terima kasih. Iya, dan saya pun akan memberikan satu harapan kepada pemirsa Kindali TV, para mitra Poliama dan juga netizen. Tentunya tanggung jawab perempuan dan anak ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dan juga masyarakat, tapi juga keluarga dan kita semua ikut terlibat sehingga tidak ada lagi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan juga anak. Iya, dan pesan dari saya pribadi, jaga dan sayangi anak karena anak adalah aset terbesar bagi kedua orang tua. Oke, para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen media Sulutgo dimanapun Anda berada, demikian dialog ataupun bincang sore kita terkait tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo. Terima kasih untuk waktunya ketiga narasumber, Ibu Nur Hayati, Pak Halim dan juga Pak Wani. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi pada dialog bincang sore selanjutnya. Tentunya episode selanjutnya Insya Allah kita akan bekerja sama kembali lagi bersama Dinas Sosial dan P3A Provinsi Gorontalo. Saya Dea Patricia, Zahra juga pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.